Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari kita boleh disapa oleh firman-Nya supaya iman kita boleh semakin bertumbuh dan hidup kita boleh semakin serupa dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan harian kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang berisi tentang pengulangan dan penegasan hukum mulai dari pengalaman Musa waktu dia mendapat panggilan dari Allah di Gunung Horeb sampai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, tujuan daripada kitab Ulangan ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu khususnya kepada generasi yang baru yang lahir selama pengembaraan mereka di padang gurun. Nah, di dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Musa kembali mengingatkan mereka mengenai pertolongan Tuhan pada waktu orang Israel diserang oleh orang Amalek di saat mereka sedang lelah dan lesu. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah penyerangan orang Amalek terhadap bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Cerita ini tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Nah, ketika itu Amalek menyerang bangsa Israel di Rafidim, tidak secara langsung, tetapi mereka menyerang dari barisan belakang, di mana terdapat orang-orang yang lemah berada di sana. Tentu ini adalah strategi penyerangan yang sangat baik dan yang sangat jitu, yaitu mereka menyerang pada bagian titik yang lemah. Kelihatannya orang Amalek ini tahu persis di mana posisi yang lemah pada barisan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan ini dianggap sebagai tindakan pengecut dan sangat tidak bermoral. Karena bangsa Israel saat itu sedang lelah dalam perjalanan yang berat. Nah, dalam peristiwa ini menceritakan bahwa Musa memerintahkan Yosua untuk memimpin pertempuran sementara dia sendiri berdiri di atas bukit dengan mengangkat tongkat Allah. Dengan bantuan Harun dan Hur yang menopang tangan Musa, akhirnya bangsa Israel memenangkan pertempuran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi saya ingin mengajak kita mempelajari dua hal saja. Yang pertama adalah firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang kewaspadaan pada titik lemah di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Amalek menyerang pada posisi yang lemah di dalam barisan bangsa Israel. Nah, dalam konteks ini, orang Amalek adalah si jahat yang menyerang umat Allah. Sekarang kita tidak diserang lagi oleh orang Amalek seperti penyerangan mereka terhadap bangsa Israel. Namun keberadaan Amalek sebagai si jahat yang bertujuan untuk menyerang, menggoda, dan menghancurkan umat Allah tetap eksis sampai saat ini. Maksudnya adalah Amalek itu adalah simbol dari si jahat yang terus menyerang dan menggoda untuk menghancurkan umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti yang firman Tuhan katakan adalah roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang lain kita mau belajar bahwa kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel dari orang Amalek jelas bukanlah hasil dari kekuatan dan kehebatan mereka. Semua adalah karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Tentu kemenangan yang mereka peroleh ada syaratnya, yaitu jika mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu Musa mengangkat tongkatnya, bangsa Israel menjadi kuat. Tapi ketika Musa menurunkan tongkatnya, bangsa Israel itu menjadi lemah. Nah, pesan yang mau disampaikan dari cerita ini apa? Pada waktu Musa mengangkat tongkat, sebenarnya itu adalah simbol bahwa Musa mengandalkan kuasa Allah. Jadi walaupun bangsa Israel waktu itu sedang lemah dan lesu,
Namun mereka tetap diberikan kemenangan atas orang Amalek. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang lemah dan rentan terhadap dosa. Dan celakanya adalah si jahat tahu di mana titik lemah di dalam diri kita yang berpotensi untuk menghancurkan iman dan kesucian hidup kita. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kita butuh kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa si jahat ini yang selalu menggoda dan mencobai iman kita. Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kemenangan atas cobaan dan serangan dari si jahat. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat kelima sampai ayat yang keenam berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.